mediasi itu adalah untuk mencari solusi yang terbaik untuk jika bisa ada menuju perdamaian. Ternyata tadi terjadi perdebatan sehingga pembahasan mediasi itu tidak ada titik temu dan dinyatakan gagal mediasinya. Itu mungkin. Ya, jadi tadi itu ya, saya sangat kecewa sekali. Saya emosi tadi lihat kuasa hukumnya nih kita. Ini pengadilan, ini bukan kafe atau warung kopi. Ya, jadi artinya seorang kuasa hukum harus bisa menjaga kliennya bahwa kita ini sedang berada di pengadilan. Dalam suatu mediasi itu dipimpin oleh hakim mediator, ya. Dia ada di tengah. Dia akan silakan kepada penggugat dulu ngomong. Kemudian silakan tergugat ngomong. Dia jadi wasitnya di tengah. Ya, sehingga kita bergantian mencari solusi. Ya. Pada saat kami minta usulannya apa untuk mediasi ini, apa yang diinginkan, mereka tidak mau mengatakan apa yang diinginkan. Kemudian pada saat giliran kami untuk bicara, bukan saya tadi bicara, ya, langsung disela terus oleh Nikita. Saya sangat kecewa melihat kuasa hukumnya. Jaga dong ini kliennya, ini pengadilan bukan kafe, bebas-bebasnya untuk bicara. Ya, dijaga kliennya. Klien diam dulu, masih giliran daripada tergugat untuk bicara. Nanti pada saat kita dikasih waktu, kita bicara lagi. Tadi nggak begitu, klien saya itu begini udah kayak debat di kafe. Langsung saya katakan kepada mediator, ini bukan mediasi. Ini bukan mediasi. Ini keributan di ruang mediasi. Dan hakim otaknya langsung nangkap, betul. Langsung di-cut, mediasi tidak ada lagi, cukup masuk ke pokok perkara. Hakimnya langsung mengerti, karena mediasi memang tidak seperti baru kali ini dalam hidup kami mengalami mediasi. Saling begini, tudingan begini. Ya, itu si PH itu, si kuasa hukumnya harus bersekolah lagi itu biar tahu dia apa artinya mediasi. Ini pengadilan, bukan orang kopi, bukan kafe. Jadi ya, sebenarnya tujuan utama dari pihak penggugat untuk menggugat kontestasi ini, sehingga kami mengakui keberadaan kesepakatan itu. Padahal tidak ada sepakat. Tujuannya hanya itu. Tadi sesuai dengan hasil mediasi, pihak penggugat mau menginginkan supaya ini ada sepakat yang 4M itu. Akhirnya kami tanya, 4M sudah diterima, mau 4M lagi? Kan lucu jadinya. Jadi memang kontestasi ini kami bilang halusinasi. Makanya modus dan halusinasi intinya sebenarnya. Tapi kenapa dokter Raja belum tidak hadir? Kan ini udah terjadwal mediasinya hari ini masalah hadir atau tidaknya, tidak ada jadwal hari ini sebenarnya. Hari ini tidak ada jadwal mediasi. Hanya tadi pada waktu sidang pidana, pihak PH-nya terdakwa meminta kepada majelis hakim pidananya untuk diizinkan mediasi. Hakim menetapkan oke. Tapi kan kami tidak bisa mendadak gitu manggil klien kami. Karena ada waktunya terlalu mepet. Makanya kami bilang kami siap hadirkan seperti apa yang kami sampaikan minggu lalu. Kami minta tanggal 10 hari kami. Ternyata mediasi hari ini, bagaimana kami mengajukan lagi? Dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, mediasi. Ya guys, ngedengerinnya makin emosi nanti guys. Ini kita nunggu Bang Fahmi aja guys. Ini mediasi mencari solusi, cari perdamaian. mencari perdamaian. Untuk apa kami layani manusia emosi? Ya, apa? Mediasi Ini bukan masalah kasus pidana mau kita bahas. Tapi bagaimana mediasi ini bisa mencapai perdamaian, titik temu. Ternyata yang dibahas pidana, ngapain kami ada ini pidananya? Silakan mekanisme hukum. Proses pidana silakan jalan, perdatanya silakan jalan. Kalau mediasi itu kan dua prinsipal harus hadir ya Dok, ya. Ini dokter belum tahu hari ini ternyata ada mediasi. Tahu, tapi kan mendadak tahunya. Apa yang mau disampaikan untuk kita seharusnya kalau datang? Ya, kami hanya menunggu daripada pihak penggugat apa sih maunya penggugat. Ternyata usulnya 2 minggu lalu hakim mediator meminta supaya pihak penggugat mengajukan proposal. Tadi juga diminta. Tapi penggugat menyatakan itu ada di dalam gugatan. Ya, kalau ada dalam gugatan apa kita mediasi? Itu ya masalahnya itu aja.
Kan mediasi buntu nih bang, berarti pihak itu juga nggak takut ya buat sidang ke maju ke pokok perkara? Oh, kami dari awal juga siap aja kok. Ini gugatan manifestasi ini halusinasi nih. Modus dan halusinasi itu aja. Dan tadi juga dia mintanya itu kok. Intinya apa? Dia hanya minta 4M itu adalah kesepakatan, bukan pemerasan. Cuma itu yang dia mau. Kalau itu tadi kita bilang oke, dibawa ke hakim pidana, ini bukan pemerasan, ini kesepakatan. Cuman itu yang mau diambil. Ucapan kami itu kami setujui sebagai kesepakatan, dibawa ke hakim pidana, nih kesepakatan ini bukan pemerasan. Hanya itu yang mau diambil, mau menyelamatkan diri aja modus. Sekaligus ada tambah. Yang pidana asalnya, kumulatif kedua, TPPU-nya. Jadi pembuat eksepsi ini mesti banyak belajar lagi, mesti sekolah lagi kayaknya. Jadi dalam eksepsinya juga disampaikan bahwa seharusnya melaporkan PT katanya. Tapi digugatnya di perdata. Betul aja. Jadi di pidana dia bilang itu PT. Tapi di perdatanya betul aja. Ini yang mana mau kita pakai nggak tahu. Ini banyak sekali ilmunya pihak kuasa hukum penggugat ini. Luar biasa ilmunya emang. Artinya penolakan eksepsi dari JPU ini menguntungkan pihak Raja gitu ya bang? Menguntungkan tidak itu kan kita sudah mekanisme hukum pidananya. Itu nggak mau campur tangan lagi. Silakan itu mekanisme hukum. Tinggal nunggu putusan minggu depan, putusan majelis hakimnya menolak atau menerima. Tapi satu yang saya mau tanyakan, 1 tambah 1 berapa? Coba saya tanya, 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Tahu saya. Salah, 1 tambah 1 2 salah. Nah, sekolah gimana sih kalian? 1 tambah 1 itu suka-suka saya dong. Kan itu. Tergantung kepentingannya. Sama dengan pihak penggugat menyatakan 368, 369. Tidak ada pemerasan. Kan suka-suka namanya itu. Ya silakan aja di publik dia ngomong, tapi fakta di persidangan itu jelas pemerasan. Itulah. Bang, menanggapi netizen nih katanya Dr. Jadlan tidak menghadiri mediasi karena tidak cukup mental untuk menanggapi Enggak, kalau masalah itu sama kami nggak ada masalah. Betul aja kok mau datang tadi. Kalau kami paksa datang pasti datang. Tapi waktunya mepet. Tapi nggak ada yang perlu masalah. Nanti waktu pemeriksaan saksi pasti itu datang, pasti datang. Pasti datang waktu saksi umum pasti datang. Itu apa sih yang ditakutin? Emang ada harimau lepas di sini apa singa? Makanya dia takut. Sama siapa dia takut? Coba kalau ditanya, takut sama siapa? Kecuali sini ada harimau atau singa dilepas, ya mungkin takut. Ini kan biasa, paling juga ketemu media begini, masa takut sih ketemu media? Hal yang biasa kan? Nggak ada yang menakutkan di sini. Apa teman-teman media ini menakutkan semua, Pak? Makanya dibilang takut? Enggak kan ya? Baik-baik semua kan teman media ya? Iya, baik-baik semua. Oke, makasih bang. Oke, Bang. Makan, Bang. Ya. Oleh-oleh ini. Ya, kami ngerokok dulu. Tadi mati ngerokok. Tahu jawabannya, ujung-ujungnya mereda lagi. Bukan benar kan sekolah. Udah kedengeran. Kedengaran ada indikasi permainan belakang. Jangan. Ya indikasi permainan belakang kita nggak tahu karena di belakang kita say. Jadi kita nggak lihat kecuali depan kita. Kalau depan kita gua tahu. Kalau di belakang kita gua nggak tahu belakang. Selama di belakang kita nggak punya mata belakang. Kita cuma punya mata hati dan mata depan. Karena kalau kita lihat di depan adalah kita lihat persidangannya masih oke aja. Kita nggak tahu di belakangnya ini ada apakah. Udah sini aja deh, gitu loh. Jadi, tapi tadi yang membuat aku senang apa? Yang membuat aku senang di persidangan tadi, memang aku sebenarnya sedih dengan penolakan yang apa yang diminta oleh kita kerjaan itu ada berapa, ada 10 atau 11, itu semua ditolak. Tapi hari ini juga kita ada mediasi tadi, ternyata mediasi juga dari pihak sana, dari pihak sana juga nggak hadir, tapi dihadiri oleh pengacara. Aku pengennya kuasa ya, aku pengennya yang melaporkan dia yang melaporkan dia harusnya hadir berhadapan dengan Nikita Mirjani, jadi enak tektoknya. Tadi aku lihat Nikita Mirjani bohong kan tektoknya ke pengacara, ke kuasa hukum, bukan langsung ke pelapor.
enaknya itu ke pelapor langsung. Jadi kelihatan pelapornya ngomong di kita jadi menolak. Kalau lu bohong, lu ini kan itu enak tektokannya. Kalau pengacara kan waktu kejadian itu pengacara nggak ada di situ gitu. Itu kan katanya gitu kan. Pengennya prinsipalnya yang hadir, prinsipal pelapor, prinsipal yang dilapor tuh hadir baru enak. Setuju Pak? Setuju. Jadi biar jelas Ya. kedepannya. Iya, jadi biar tahu nih, biar paham gitu bahwa apa yang karena mereka yang melakukan, harusnya mereka yang bertemu langsung. Tapi kan sampai sekarang nggak ketemu juga. Jadi kita kecewa. Gue dandan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Kecewa banget hari ini cukup. Ya, ini kan kalau seandainya nanti besok atau enggak pas di persidangan selanjutnya dari investigasi gratis datang, apa yang mau disampaikan kalau sering bertemu pas depan masyarakat? Oke, jika ketemu dengan DRG, gue paling ngomong. Saya kalau bisa lu datang terus dong. Kan lu yang mendalilkan, lu harus ini. Karena gua pengennya dia yang melaporkan itu harus juga bertanggung jawab dengan laporannya. Kalau memang itu kita kan nggak tahu kejadiannya. Kalau memang kejadian itu benar seperti yang di-LP-kan, datang bertanggung jawab kan yang kita minta itu. Karena aku hadir ini dari perdata, dari pidana udah 7 kali, aku belum pernah sama sekali melihat pelapor. Sama sekali aku belum pernah melihat pelapor. Ada apa sih? Pertama katanya dulu di parkiran, oke parkiran udah steril. Terus kemarin katanya demo, oke demo udah steril. Ini sekarang apa lagi demo masak. Kalau demo masak aja di rumah gitu loh. Jadi kayak waktu yang sidang perdata itu yang katanya nggak hadir, yang katanya ada di parkiran, tiba-tiba lagi live. Lagi live aku bilang, Mbok ya agak-agak ngumpet dikit say. Jangan lagi live. Kalau bisa kamu pura-pura sibuk. Jadi jangan kelihatan live di sosmed. Nah kemarin ternyata tiba-tiba lagi main tenis. Kata pengacaranya lagi demo. Tuh kak, aku lihat apa bersamaan waktunya apa nggak tahu. Jadi, ini bener paling bener. Satu lagi paling bener, gue 6 tahun berantem sama Nikita Mirzani. Baru hari ini gue, kalian luput dari kamera ya. Tadi Nikita Mirzani sudah bercanda sama gue, begitu dia menghadapi tadi JPU dengan begitu banyak penolakan, dia masih aware, masih sadar ada gue di belakang. Dia samperin gue dan ngomong, ih. Menor banget. Menor, dandannya menor, nggak mau dandannya menor. Nah itu menurut gue 6 tahun kami berantem, baru kali ini dia mengeluarkan candaannya lagi. Dan ini candaan pertama, dan gue besok nggak akan dandan, dia mau candaan apa lagi. Itu menurut gue, dia bisa kontrol dia kemenoran gue, dia sadar. Dan dia bercanda. Yang penting aku bersuara karena aku emak-emak yang aku nggak suka lihat ada seorang ibu tunggal dikriminalisasi oleh sekelompokan orang penyakit hati. Itu yang aku nggak suka. Jadi biarin aku bersuara. Aku juga sudah izin sama suamiku untuk bersuara. Ya, jadi orang-orang di luar sana, ya I don't care. Gitu loh. Ini luar persidangan say. Luar persidangan tetap ya. Dan mobil. Semoga cepat selesai masalahnya. Semoga apa, say? Dan pihak sana datang ya, fair Ini dong. fair ya, datang ya. Ini bujangan-bujangan semua nih saya kecuali gue. Jangan juga kok di luar. Nah, di luar dia nggak ikut soalnya misuanya. No bujangan-bujangan, ada bujangan di sana tempat lahir beta. Rawa-rawa tolong jangan terkena, jangan. Coy. Nah, Muka-muka yang cantik. Yubrik, mana? Heartbreak my heart. Asik. Tadi kata lu cinta Luna, Mbak Tessa itu baru berarti ya? Baru dia Dia bilang, pakai soundnya. Mbak aku pakai soundmu, get lost ya? Yubrik. Oh Yubrik ya? Pakai Jawa atau pakai apa? Jawa. Gue bilang iya keren, cakep gitu. Tuh guys, Break my heart. jadi inilah kita tim-tim yang tidak peduli dengan kehausan dan kelaparan. Ya, aduh. Kita tetap mendukung Mail sih bagaimanapun juga. Mail itu adalah seorang anak yang menurut gue dia tuh anaknya ini dalam urusan kecelakaan kerja. Sama Nikita Mirzani juga kecelakaan kerja. Karena artis itu kan kerjaannya apa? Terima endorse.
Jadi udah gue nih kita akan kerja dan kunci say. Oh iya, ya say. Jadi kita akan Bang Anton Tarot. Kita akan melihat perasaan yang Nikita Mirzani hari ini. Kita akan mendengarkan perasaan dari Nikita Mirzani. Akan kita baca nanti tarotnya. Persidangan ini orang Mail juga udah pantas. Mail juga sudah pantas untuk dibacakan tarotnya. Seorang Mail yang mana kita tahu adalah seorang Mail adalah seorang yang ibunya udah nggak ada, patut dibacakan tarotnya. Aku juga mau baca perasaannya Mail saat ini gitu. Capek ya Anda. Ya, gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Si Om udah balas.